Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta didik PKBM Mulia Program Kesetaraan. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi kita tentang keselamatan kerja dan bagaimana kondisi lingkungan untuk kita bekerja. Nah, di dalam mempelajari keselamatan kerja dan kondisi lingkungan untuk bekerja, penting untuk kita sama-sama memperhatikan beberapa aspek penting ya. Nah, di antara aspek penting tersebut adalah kita perlu mengetahui apa saja manfaatnya terlebih dahulu. Nah, manfaat dari keselamatan pekerjaan itu sendiri yang pertama adalah risiko cedera dan kecelakaan dapat kita kurangi dengan mempelajari dan menerapkan praktek K3. Nah, yang kedua, produktivitas yang lebih baik. Nah, di dalam kita menerapkan praktek K3 yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya ketiga adalah peningkatan kualitas pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dengan mematuhi K3 berpotensi untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik dan mengurangi risiko kesalahan. Nah, ini beberapa manfaat di saat kita bisa menerapkan dan mempraktikkan keselamatan kerja ya di saat kita bekerja. Nah, selanjutnya bidang studi di dalam K3 itu sendiri mempelajari yang pertama tentang ergonomi. Nah, ergonomi sendiri mempelajari tentang desain dan pengaturan tempat kerja untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko cedera. Nah, ini penting untuk kita ketahui dan kita coba menggali dan mempelajari di bidang ergonomi. Selanjutnya ada bidang proteksi kebakaran. Nah, bagaimana pemahaman kita mengenai pencegahan kebakaran dan tindakan tanggap darurat yang perlu diambil di tempat kerja. Saya kira ini sangat penting ya di dalam kita bekerja dimanapun tempat kita bekerja bahwa tanggap darurat di saat terjadi sesuatu itu perlu terus kita tingkatkan. Yang ketiga adalah penggunaan peralatan alat dan pelindung diri atau APBD. Nah, mengetahui cara bagaimana menggunakan peralatan tersebut dan APBD yang benar untuk melindungi diri dari risiko yang potensial. Jadi di saat kita bekerja di pertengahan pekerjaan misalnya terjadi sesuatu, nah alat atau peralatan yang bisa melindungi diri kita, kita harus paham cara penggunaannya ya, agar bisa melindungi diri kita dalam bekerja. Selanjutnya ada yang namanya standar keselamatan kerja. Yang pertama harus sertifikasi dan lisensi. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu haruslah mendapat sertifikasi atau lisensi. Nah, hal ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari pengembangan dan pelatihan, di mana pekerja perlu terus mengikuti pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk mematuhi standar keselamatan yang terbaru. Nah, dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang bagaimana keselamatan kerja bisa selalu kita laksanakan di dalam proses kegiatan pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketiga selanjutnya adalah pengawasan rutin. Nah, pemeriksaan secara berkala oleh otoritas yang berwenang itu diperlukan untuk apa? Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Baru yang keempat atau yang terakhir adalah komunikasi efektif. Nah, informasi mengenai prosedur keselamatan harus disampaikan dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pekerja. Nah, ini penting untuk kita lakukan. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip K3. Yang pertama adalah keterlibatan semua pihak. Nah, semua pekerja atau semua pihak di dalam sebuah perusahaan atau lembaga harus mampu
bagaimana memanajemen dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nah, kenapa begitu? Karena dengan keterlibatan semua pihak bahu-membahu, jika memang ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa cepat dan tanggap untuk dapat mengatasi hal tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah pencegahan lebih baik. Nah, mencegah kecelakaan atau cedera itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini istilah yang sering kita dengar dan mengatasi setelah mereka atau hal tersebut terjadi. Nah, ini lebih baik ya kita dari awal-awal itu mencegah hal itu bagaimana caranya tidak terjadi. Dengan apa? Dengan melihat bagaimana kondisi yang bisa kita lakukan agar kecelakaan atau sesuatu yang tidak ingin kita inginkan itu bisa uh, tidak terjadi. Yang ketiga adalah identifikasi risiko. Nah, bagaimana mengidentifikasi risiko potensial merupakan salah satu langkah awal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apa saja faktor-faktor lingkungan kerja? Yang pertama adalah pencemaran bunyi. Nah, bising yang terlalu berlebihan itu juga dapat berdampak negatif pada konsentrasi dan kesehatan pekerja. Nah, makanya diharapkan di saat proses kegiatan pekerjaan itu sebisa mungkin harus hening ya, harus berkonsentrasi fokus pada pekerjaannya masing-masing. Yang kedua adalah pencemaran udara. Nah, kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan masalah pernapasan dan berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Makanya diharapkan setiap lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang bisnis atau usaha ataupun lainnya, sirkulasi udara itu sangat penting. Agar apa? Agar masalah pernapasan itu mampu bisa kita atasi. Akhirnya dampak dalam kesehatan kita pun juga bisa terjaga. Selanjutnya adalah bahaya fisik. Nah, dampak berbahaya seperti radiasi, kecelakaan listrik, dan paparan bahan kimia, nah harus selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Harus dipahami betul-betul bahwa menjaga lingkungan tempat kerja itu sangat memberikan dampak yang sangat baik positif bagi diri kita hingga mengurangi yang namanya kecelakaan dalam bekerja. Selanjutnya yang terakhir adalah ergonomi yang buruk. Nah, ergonomi yang buruk itu dapat menyebabkan masalah fisik seperti cedera otot, ya, sakit punggung yang kronis dan lain sebagainya. Makanya di sela-sela pekerjaan atau di waktu istirahat, manfaatkan waktu kita untuk beristirahat sebaik mungkin. Agar apa? Agar kondisi kesehatan dan badan kita pun tetap terjaga dan fit dalam menjalankan aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Baik, terakhir adalah kondisi lingkungan yang aman dan sehat untuk bekerja. Nah, beberapa faktor penting untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat antara lain adalah bagaimana penyediaan perlengkapan keselamatan dan APBD yang tepat. Yang kedua adalah pengaturan dan perawatan yang baik untuk peralatan. Baru yang ketiga adalah adanya ventilasi udara yang cukup untuk sirkulasi udara yang sehat. Yang keempat, penyediaan area kebakaran yang aman dan siap digunakan, atau praktek kebersihan dan pengurangan risiko penularan penyakit. Dan yang terakhir adalah adanya prosedur tanggap darurat yang jelas dan dilatih secara berkala. Nah, pada kesimpulannya bahwa SOP itu sangat penting. Standar operasional prosedur di dalam sebuah pekerjaan itu sangat penting. Dan di mana dalamnya juga memuat tentang aturan-aturan yang harus kita patuhi agar di dalam pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak ada korban jiwa atau keselamatan dalam pekerjaan bisa kita dapatkan. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita. Mohon keaktifannya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak untuk bisa berkomentar di kolom komentar di YouTube sebagai bentuk partisipasi Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar.
Terima kasih, kita akan ketemu di lain waktu di presentasi lainnya. Terima kasih.